memang ada pelemahan di market ya. IHSG-nya turun, kemudian rupiahnya juga menunjukkan pelemahan. Yield obligasi juga menunjukkan peningkatan. Jadi arahnya agak sama nih dampak dari kenaikan suku bunga Fed, karena ekspektasi awal Fed itu kan hanya diperkirakan hanya menaikkan 25 basis poin ya, tapi ternyata lebih hawkish. Jadi ini ada pengaruh terhadap pergerakan pasar keuangan di domestik ya. Begitu pasar setelah Lebaran dibuka, kita lihat ada pelemahan di pasar keuangan domestik. Baik, apakah pelemahan ini masih akan berlanjut mungkin hingga sepekan ke depan atau mungkin sebulan ke depan? Kalau kita lihat memang trennya ke depan Fed itu akan cenderung lebih hawkish ya, seperti kita perhatikan statementnya Jerome Powell itu mereka melihat inflasi sudah sedemikian tinggi di Amerika gitu ya, sehingga ada kebutuhan untuk menekan laju inflasi di Amerika. Soal dampaknya ke emerging market termasuk Indonesia ya, kalau kita bandingkan dengan advanced market lainnya sebenarnya relatif moderate ya, jadi kita belum lihat ada potensi dampak yang cukup besar, tapi harus kita lihat juga ke depan pengaruhnya seperti apa. Tapi menurut kami kalau misalnya kebijakan Fed ini sudah dikomunikasikan lebih lanjut, market bisa lebih aware, lebih antisipatif, bisa jadi pelemahannya nggak akan dalam ya. Kita harapkan nggak akan dalam, tapi kita lihat ke depan pergerakan di pasar keuangan bagaimana. Baik. Karena kalau kita lihat data-data ekonomi seperti salah satunya PDB Indonesia, Budian ini kan meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, tapi sebenarnya masih di atas 5,1% begitu. Apakah juga dengan kondisi global saat ini akan berpengaruh signifikan juga meskipun data-data ekonomi kita masih kuat? Ya, jadi menurut saya kalau Indonesia sendiri sebenarnya kita masih cukup dalam track pemulihan ya, dalam track pemulihan dan kita masih on track. Jadi memang ini masih sesuai ekspektasi kita bahwa Q1 itu akan tumbuh di 5% dan kemungkinan di Q2 juga bisa tumbuh lebih tinggi lagi ya. Jadi karena kita memang lihat Q2 itu kan ada periode lebaran, libur lebaran. Kemudian kita lihat kemarin data-data indikator terkini ya seperti konsumsi ya, mungkin nanti Pak Budi juga bisa share dari sisi retail, itu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Artinya kita sebenarnya ada dalam track pemulihan ekonomi. Harapannya ini bisa menjadi semacam cushion gitu ya. Walaupun dari segi global kita melihat ada gejolak akibat dampak perang Rusia Ukraine, kemudian langkah dari Fed untuk menaikkan suku bunga dan mengurangi balance sheet gitu ya, jadi lebih ketat likuiditas secara global. Namun dengan potensi pemulihan ekonomi yang Indonesia yang saat ini masih terjadi dan ke depan juga kemungkinan diperkirakan masih akan berlanjut, ini harapannya bisa meminimalkan dampak terhadap pasar keuangan. Jadi memang sekarang resiko yang kita hadapi terutama adalah dari sisi inflasi ya. Ini bisa berdampak sedikit memperlambat laju pemulihan ekonomi, tapi karena kita berangkat dari level yang rendah di tahun 2021 ya, jadi saya pikir optimisme itu masih ada dan bisa jadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Baik, kita beralih ke Pak Budi Harjo. Pak Budi Harjo, kalau melihat lebaran yang sudah dilonggarkan juga oleh pemerintah kemarin, seperti apa ini mempengaruhi sektor retail kita? Apakah juga sudah kembali seperti di level sebelum pandemi? Iya, terima kasih. Jadi masalah retail offline itu berkaitan dengan traffic pengunjung. Dengan dilonggarkannya kemarin kami melihat dan sebenarnya sudah berjalan dari awal tahun ini, perkembangan sektor retail meningkat. Tadi sudah disebut Ibu Dian, memang sektor konsumsi domestik Indonesia ini dari dulu merupakan faktor penolong daripada ekonomi bangsa. Nah, jadi dengan adanya pelonggaran kemarin, arus mudik juga kita lihat cukup lancar, terjadi pemerataan penyebaran barang, ekonomi tumbuh, penjualan juga sangat bagus, sampai minggu ini kita lihat masih naik. Harapan kami dengan adanya suku bunga tadi, kalau dikaitkan, itu masih perlu waktu untuk ke harga di toko kami. Karena kami adalah retail, belinya dari supplier dan pabrik, prosesnya biasanya kita akan tunggu dalam 2-3 bulan untuk perubahan harga. Artinya dari sektor retail masih berharap kalau Bank Indonesia ini akan tetap mempertahankan suku bunga acuan. Ya, apapun juga yang sifatnya
naik ya, itu akan mengurangi juga secara timbangannya, bisa positif juga untuk para investor yang mendapat bunga lebih, itu baliknya lagi ke sektor konsumsi. Jadi sektor konsumsi ini ada plus minusnya dengan adanya acuan bunga naik ataupun turun ya. Tapi prinsipnya saat ini retail dalam posisi secepat mungkin untuk recover, karena dalam 2 tahun kemarin terpukul. Kita harapkan jangan terlalu banyak ada gangguan yang mana bisa membuat panic buying ataupun juga terjadi hal-hal lain yang sebenarnya nggak perlu gitu. Baik, tapi pelaku usaha sendiri kesiapannya sejauh ini seperti apa apabila ternyata Bank Indonesia ini justru menaikkan suku bunga acuannya lebih cepat daripada ekspektasi pasar? Nah, untuk kami selaku peritel yang saat ini ada pinjaman-pinjaman dalam beberapa tahun ini sudah dibantu oleh OJK, kami harapkan dapat tetap diberikan stimulus yang sampai sekarang kalau tidak salah diperpanjang ya. Harapan kami bisa sampai tahun depan untuk bunga banknya maupun pinjaman pencicilannya dan lain sebagainya. Karena itu sangat membantu untuk ekspansi kami, membuka toko-toko lagi yang dapat menggerakkan ekonomi.